Baik, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Mudir Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Tontowi SAG MHum, yang pada kesempatan hari ini mengikuti acara secara live. Yang kami muliakan, pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini dalam pelatihan karya tulis fiksi nasional, yaitu Bapak Aryo Muhammad PhD, yang sudah kelihatan hadir di layar monitor kita. Dan yang kami hormati pula dan kami banggakan kepada semua pengurus pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan, beserta para panitia yang sudah menyiapkan acara pada hari ini. Tidak lupa pula kami muliakan dan kami banggakan atas semangat dan partisipasi kepada semua peserta pada kesempatan pagi hari ini. Kita lihat sungguh antusias sekali, baik dari kalangan mahasiswa sendiri, mahasantri, dan juga di sini kita lihat ada peserta yang dari Prodi BSA seluruh Indonesia. Ya, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu dosen, para mahasiswa BSA seluruh Indonesia yang sudah ikut bergabung di agenda acara pelatihan karya tulis fiksi ilmiah secara nasional ini. Dan juga hadir pada kesempatan pagi hari ini melalui Zoom meeting dan YouTube Ibu-ibu Aisyah ya, yang kesempatan hari ini juga hadir, para guru TK, PAUD dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Selanjutnya para peserta sekalian yang kami banggakan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita yang sudah bersedia untuk memberikan ilmunya pada hari ini, yaitu Bapak Aryo Muhammad PhD. Beliau seorang yang kaya akan karya, tidak hanya karya fiksi, tapi juga non-fiksi. Kita bisa lihat ada publikasinya 14 buku terkait dengan non-fiksi. Dan karya fiksi beliau yang fenomenal sekali dengan judul Islammu Adalah Maharku. Wah, ini sungguh luar biasa sekali, khususnya para anak-anak muda yang jombloisme istiqomah, soleh dan soleha. Ya, ini sangat menarik buku ini untuk dibaca. Ya, baik. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada para peserta semuanya bahwa kegiatan pelatihan karya fiksi nasional ini dilaksanakan oleh pesantren mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan secara rutin tiap tahun dengan menghadirkan para pemateri-pemateri yang luar biasa. Seperti tahun kemarin kita mengundang pembicara dengan Ustadz Ahmad Fuadi, penulis Bumi Lima Menara Negeri Lima Menara ya, Negeri Lima Menara, yang itu sungguh luar biasa dapat memotivasi kita. Nah, pada kali ini kita menghadirkan pemateri yang sungguh luar biasa juga, yaitu Bapak Aryo Muhammad PhD dengan karya-karyanya. Semoga dengan kehadiran beliau ini dapat memberikan motivasi dan memberikan ilmu-ilmu yang dapat menjadikan suatu bahan bagi kita semua agar bisa menjadi penulis-penulis karya fiksi yang sungguh luar biasa. Dan kami dari Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya memberikan pelatihan fiksi secara nasional, tapi juga pelatihan karya tulis non-fiksi atau karya ilmiah secara nasional yang kemarin sudah kita laksanakan, yang diisi oleh Pak Dr. Suyadi. Dengan harapan para mahasantri, mahasiswa yang ada di Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bisa memberikan sebuah explorer dari apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dengan dilahirkannya sebuah karya tulis, baik ilmiah maupun fiksi. Dan alhamdulillah sudah terbukti dari beberapa santri dan alumni sudah ikut terlibat untuk menulis karya ilmiah maupun fiksinya, dan sudah terbit di beberapa jurnal dan sudah terbit beberapa buku fiksi di penerbit-penerbit nasional.
Itu tujuan kami untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Semoga para peserta yang hadir pada hari ini bisa mengikuti kegiatan pelatihan karya fiksi secara nasional ini dengan baik dan sampai selesai sehingga bisa menghasilkan karya. Ada sebuah kata-kata yang sangat menarik, apabila engkau bukan anak seorang raja, maka menulislah. Karena kita tidak akan dikenal kecuali dengan karya kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, kalau kita tidak menulis, kita akan ditelan oleh zaman. Tetapi dengan menulis, maka kita akan hidup di keabadian. Demikian dari kami sebagai kata sambutan mewakili mudir pesantren Ki Haji Ahmad Dahlan, pesantren mahasiswa Ki Haji Ahmad Dahlan, Ustaz Ahmad Dahlan, yang kali ini merupakan pelatihan lanjutan dari karya ilmiah sebelumnya, dengan harapan menjadi sebuah modal bagi kita semua untuk terus berkarya, untuk mengeksplor apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Ustadz Aryo Muhammad PhD yang pada hari ini bersedia hadir untuk memberikan materi dan tips triknya untuk menulis yang menarik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Tadi sudah disampaikan, Bapak Arya Muhammad ini karyanya Masya Allah luar biasa. Bahkan kalau teman-teman sekalian membuka sosial medianya, putranya itu yang usianya belum sampai 10 tahun juga sudah menerbitkan banyak karya. Bukan dinikmati tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri, itu menjadi buku yang bestseller di sana, Masya Allah. Ini menginspirasi kita. Baik, nama Bapak Aryo Muhammad PhD, ini teman-teman bisa bergabung atau ya menyambung tali silaturahminya di Instagram @aryo_muhammad87 atau di Facebooknya Aryo Muhammad, atau juga melalui channel YouTube-nya yang kami lihat juga sangat inspiratif sekali, yakni pada laman cerita PhD Parents. Oke. Pendidikan Bapak Aryo Muhammad, beliau PhD tahun 2018 di University of Bristol, UK. Magister tahun 2011 di National Taiwan University of Science and Technology di Taiwan. Dan S1 sarjana teknik tahun 2009 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini tetangga kita. Penghargaannya banyak sekali di sini, baik penghargaan ketika beliau magister maupun ketika doktor, baik sebagai peneliti maupun beasiswa-beasiswa lainnya. Antara lain di Carlson Research Society Travel Scholarship, Bristol Alumni Foundation Travel Grant, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan juga. Ini di layar monitor kita juga sudah disampaikan penghargaan-penghargaan dan juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Langsung saja mungkin kita sama-sama simak materi pada kesempatan hari ini dengan antusias, dengan seksama. Kepada Bapak Aryo Muhammad dengan segala hormat disilahkan selama kurang lebih nanti sampai pukul 10.30 untuk kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Moderator. Mohon maaf saya kurang tahu namanya, tapi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari pesantren Ustaz Ahmad Dahlan, sepertinya pesantren mahasiswa. Saya cukup familiar ya, karena saya alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dulu mungkin waktu zaman saya UAD belum sebesar sekarang jauh lebih besar ya, lebih berkembang dan luar biasa dukungan dari Muhammadiyah ke Universitas Muhammadiyah dan jadi kampus-kampus top di Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan
teman-teman yang sekarang sedang menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan, apalagi yang di pesantren kan bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk berkembang ya, untuk menjadi sosok-sosok luar biasa nanti. Oh ya, saya punya sahabat di Bristol ya, dulu dia alumni UAD, alumni Universitas Ahmad Dahlan, sekarang sepertinya jadi dosen di Universitas Ahmad Dahlan, dan dia salah satu mahasiswa berprestasi Kopertis di wilayah Jateng, Jogja kalau nggak salah ya. Sekarang lagi S3 di Australia. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan nanti ada dari teman-teman yang melanjutkan kesempatan untuk mengikuti jejak dari Mas Ikhwan. Nah, anyway, terima kasih sekali lagi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Saya pikir screen saya sudah kelihatan sekarang. So, kita akan berbicara masalah menulis fiksi hari ini, ya. Tapi sebagai pengantar, saya akan memberikan beberapa mungkin konsep fundamental sebelum kita berbicara mengenai kenapa sih kita butuh menjadi seorang penulis, kenapa kita penting untuk menemukan satu kepakaran dalam hidup kita yang kita manfaatkan, yang kita maksimalkan supaya kita punya basic kualitas yang luar biasa dan orang tidak akan pernah meremehkan kita gitu ya. Saya akan memberikan beberapa gambaran fundamental dulu, dan di sini saya taruh foto-foto novel, cover-cover dari novelnya anak saya ya. Anak saya usianya hampir 10 tahun, 9,5 tahun. Dia udah menulis 12 buku, 8 diantaranya novel. Anak 9,5 tahun ya. Saya yakin teman-teman semua usianya di angka belasan tahun sampai 20 mungkin ya. Dengan perbandingan angka yang cukup jauh dengan anak saya, harusnya teman-teman punya pengalaman yang lebih kaya, kesempatan belajar yang lebih lama. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan semua potensi pengalaman, usia yang dimiliki oleh teman-teman untuk berkarya. Itu yang ingin kita capai. Dan menurut saya, nanti akan saya jabarkan di beberapa hal sebelum kita masuk kepada pola menulis fiksi. Saya akan mengambil contoh dari bagaimana anak saya menulis 4 novel ini gitu ya. Yang sudah terbit, mungkin ada 4 novel yang saya belum terbitkan, kami belum terbitkan karena kendala harus mentranslate dulu ke bahasa Indonesia, itu intinya gitu ya. But anyway, saya akan mengambil contoh dari bagaimana anak saya mengembangkan sebuah tulisan fiksi ya, dan akan saya share kepada teman-teman. Memang karyanya karya pure tulisan dia sendiri ya, simple karena saya nggak bisa bahasa Inggris dengan lancar untuk menulis novel. Kalau menulis paper mungkin saya bisa. Kalau teman-teman lihat CV saya juga adalah seorang peneliti, dan saya sudah menerbitkan at least 9 paper di Scopus, di mana 6 diantaranya adalah Q1 atau ranking tertinggi dari jurnal di bidang-bidang tertentu. Dan saya tidak punya pengalaman menulis fiksi dalam bahasa Inggris gitu ya, tapi saya punya pengalaman menulis fiksi dalam bahasa Indonesia. Beberapa karya saya ada dalam fiksi maupun non-fiksi, dan mudah-mudahan itu menjadi sharing bersama dengan teman-teman hari ini. Anyway, saya akan full screen presentasi saya. Mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan hari ini. Saya ingat saya ngisi materi pekan lalu di Ternate di Maluku Utara, dan jaringan sedang kacau-kacaunya ya. Beruntung saya udah di Jawa Timur sekarang. Oke, baik. Saya akan mulai dengan sebuah konsep yang mungkin jauh ceritanya kalau kita sambungkan dengan menulis fiksi, yaitu kita akan berbicara masalah misi penciptaan manusia. Ya, saya pikir ini fundamental sebelum kita kaitkan kenapa menulis itu menjadi sangat penting dan harusnya ditularkan, yang harusnya dididik di tiap keluarga di Indonesia. Ya, jadi basic pendidikan menulis itu seharusnya tidak hanya sampai kepada level sekolah, ya, tidak hanya dilakukan di sekolah, tidak hanya dilakukan di perguruan tinggi, tapi proses pendidikan terkait dengan menulis itu harus sampai kepada tiap-tiap rumah setiap Muslim. Dan saya ingin kaitkan dengan yang namanya misi penciptaan manusia. Saya pikir yang misi yang pertama yang teman-teman sudah amat sangat familiar dan sering dikatakan oleh berbagai ustadz, berbagai public figure, atau apapun yang bercerita terkait dengan misi penciptaan manusia, yaitu Az-Zariyat ayat 56 yang menceritakan bahwa salah satu misi paling penting dan paling fundamental sebagai seorang manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan yang paling jelas ukuran ibadah adalah kita berbicara masalah ibadah zahir yang terlihat ya. Misalnya kita sholat, kita berpuasa, kita berzakat, berhaji ya. Atau misalnya yang lebih sekunder level, misalnya bekerja ya, atau kita
berbuat baik kepada orang tua, dan sebagainya. Itu adalah konsep ibadah yang kita kenal. Tetapi yang paling fundamental dalam cerita atau misi penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah, ini adalah bagaimana kita menjadi seorang hambanya Allah yang benar-benar menyerahkan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kan kita submit, ya. We submit ourselves to Allah. Ya, kita benar-benar memberikan keseluruhan hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dari misi yang pertama ini, maka kemudian akan melahirkan karakter yang sangat penting, yaitu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya, ada dalam Al-Baqarah ayat 21, ketika seseorang itu sudah memaksimalkan kedekatan dia kepada Allah lewat ibadah-ibadah, maka akan ada derajat yang akan ditempelkan, yang akan disandingkan kepada dirinya. Tentu saja derajat itu ditentukan oleh Allah, bukan oleh manusia, yaitu derajat takwa namanya. Ya. Ada kehati-hatian di sana, ada rasa was-was ketika kita melakukan keburukan, ada keinginan untuk melakukan amal kebaikan secepat mungkin. Orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, dia akan menghasilkan kualitas yang kedua, yaitu takwa. Dari takwa ini, lalu kemudian lahir yang namanya izzah. Ya, ini dalam Al-Munafikun ayat 8 kita bisa nengok di sana bahwa Allah mengatakan bahwa yang namanya izzah, kemuliaan, itu hanya dimiliki oleh Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Ya. Dan orang-orang yang menjaga kualitas ibadahnya, kemudian dia bertakwa, maka dia akan menghasilkan yang namanya kemuliaan izzah. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak atau teman-teman sering misalnya dekat dengan para ustadz atau ustazah yang memang dekat kepada Allah, itu kan rasanya nyaman. Kayak seakan-akan ada sinar cahaya, spektrum antara 2-3 meter yang mengelilingi tubuh orang tersebut. Ya. Saya ingat dulu waktu di Taiwan, karena kami sering melakukan tablik akbar bersama beberapa ustadz besar di Indonesia. Saya ingat ada Ustadz Arifin Ilham yang pernah, ada banyak ustadz juga, tapi yang paling berkesan memang Ustadz Arifin Ilham. Ya. Misalnya pernah ketemu dengan beliau. Entah kenapa aura kedekatan beliau kepada Allah itu sang almarhum ini benar-benar kerasa dan damai rasanya. Nah, kemuliaan ini bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, kemuliaannya lahir karena dekat kepada Allah, itu berbeda dengan kemuliaan tanda kutip ya, yang lahir ketika kita sandingkan dengan dunia. Misalnya para artis, public figure, ya. Mereka yang terkenal karena karya mereka, sebutlah, atau misalnya mereka terkenal karena sensasi mereka, atau para politisi misalnya atau para pejabat negara yang punya kemuliaan karena jabatan mereka. Kemuliaan-kemuliaan itu akan sirna seiring dengan fame mereka, ya, atau sirna seiring dengan jabatan mereka pun sirna. Ya. Tetapi kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat kepada Allah itu kemuliaan yang mengabadi. Kemuliaan yang tidak akan bisa kita tukarkan dengan apapun di muka bumi ini. Selain kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa saya mengatakan cerita dari ibadah, takwa sampai kemudian izzah? Karena saya ingin meng-highlight misi yang kedua yang sering kita lupa, menjadi seorang muslim. Dan ini sebenarnya sering diulang-ulang oleh berbagai macam ustadz, bahkan di khutbah-khutbah Jumat, bagi laki-laki yang sering hadir sholat Jumat. Tapi terkadang kita tidak memikirkan konsep yang kedua ini, yaitu menjadi seorang khalifah. Dalam kultur masyarakat Indonesia, kita sering melepaskan misi beribadah dengan kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah Islam hanyalah di masjid, seolah-olah Islam hanyalah sholat, seolah-olah Islam hanyalah ketika bulan puasa. Padahal kalau kita melirik misi penciptaan manusia saja, dua hal ini saling keterkaitan. Antara beribadah dan kontribusinya kepada dunia. Yang dalam konsep Al-Baqarah ayat 30 dikatakan sebagai seorang khalifah. Kalau kalian nengok cerita Al-Baqarah dari 30-33 terkait dengan penciptaan Nabi Adam ketika itu kan ditantang atau diprotes pertama kali oleh malaikat. Kan kata para malaikat, kenapa ya Allah engkau menciptakan seorang makhluk yang nantinya akan menciptakan corruption, bahasa Inggrisnya. Entah kenapa kalau kalian lihat terjemahan bahasa Inggris itu lebih enak ya, karena saya nggak bisa bahasa Arab ya. Jadi saya lebih suka baca terjemahan, dan terjemahan bahasa Inggris somehow lebih dekat dengan pemahaman gitu ya. Corruption dan bloodshed gitu ya. Korupsi dan pertumpahan darah gitu ya. Tapi Allah bilang, saya lebih tahu daripada kamu gitu ya. Saya lebih tahu daripada seluruh makhluk ini ya. Lalu kemudian yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Adam setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam adalah
Allah mengajarkan nama-nama benda di surga gitu ya. Dalam beberapa tafsir kan dikatakan diajarkan yang namanya merpati, lalu nama-nama pohon dan sebagainya. Sampai semua benda di surga diketahui oleh Nabi Adam alaihi salam. Nah, kita lihat bahwa bahkan ketika misi penciptaan manusia yang pertama ketika Nabi Adam dilahirkan, ketika Nabi Adam diciptakan di surga, Allah telah memberikan satu kesempatan atau satu karakter luar biasa dari seorang Nabi Adam alaihissalam. Karakter itu adalah karakter pembelajar. Jadi untuk membuktikan kepada malaikat bahwa Allah menciptakan manusia itu tujuannya tepat, itu Allah berikan salah satu karakter dan tunjukkan kepada malaikat itu karakter pembelajarnya seorang Nabi Adam. Dan Nabi Adam ini kan manusia seperti kita gitu. Harusnya ketika kita berbicara masalah penciptaan manusia saja adalah karakter pembelajarnya, harusnya kultur untuk senang belajar, kultur untuk dekat dengan ilmu pengetahuan itu seharusnya menjadi hal paling mendasar dari seorang muslim. Makanya I always say to all young generation, saya selalu bilang kepada generasi-generasi muda, kalian waktu muda, jangan sampai ketika kalian masuk usia 30-an tahun, 40-an tahun, kalian akan menyesali masa muda kalian saat kalian menghabiskan waktu dengan teman-teman kalian hanya berfokus kepada kesenangan belaka. Fokuslah kepada lingkungan pertemanan yang membuat kalian tumbuh, tanda kutip ya, yang membuat kalian berkembang secara pengetahuan, secara mindset, secara karakter. Karena kalau kalian berteman dengan anak-anak yang cuma having fun, yang ke bioskop, yang jalan-jalan, saya nggak bilang itu nggak boleh ya. Maka kalian suatu waktu, at some point, tanya orang tua kalian, tanya senior-senior kalian, ketika kalian umur 30-40 tahun, kalian akan sangat menyesal ketika circle kalian itu tidak mendukung kalian untuk berkembang. Maka beribadah, visi yang pertama atau misi yang pertama penciptaan manusia, dan menjadi khalifah, orang yang berkontribusi bagi dunia ini, yang memakmurkan bumi ini, itu harusnya seiring berjalan. Dan itu harus dibentuk dengan landasan kualitas ibadah yang baik, baru kemudian kita bisa menjadi seorang khalifah atau pemimpin atau seorang pemakmur bumi. Ya, banyak translatannya atau banyak tafsirannya. Nah, kenapa saya jadi ngomong ini panjang lebar? Karena kita akan masuk kepada konsep kita mau jadi pemimpin atau pemakmur bumi seperti apa sih sebenarnya di masa depan. Ya. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas banyak dari Quran, banyak dari kisah Nabi, misalnya dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang saya akan lihat perspektif di dunia yang lebih modern. Sebelum kita masuk ke tulisan fiksi, teman-teman, don't worry, I'm gonna talking about fiction writing, but I'm gonna share first regarding this thing, ya, karena ini sangat fundamental. Oke, sekarang saya akan bedah sebuah buku yang sangat menarik. Judulnya adalah Race Against the Machine, karyanya Andrew M. McAfee. Ini ditulis tahun 2013, yang mengatakan bahwa salah satu musuh atau tantangan terbesar manusia di masa mendatang adalah mereka akan melawan mesin atau semua perangkat yang dibuat dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya. Makanya kenapa dunia AI, dunia programming itu menjadi sangat berkembang, dunia komputasi, dunia digital itu menjadi signifikan saat ini, karena sebagai manusia kita sedang melawan yang namanya mesin. Nah, ada dalam beberapa data nih, misalnya 35% dari pekerjaan di Inggris, 35% dari mungkin moderator bisa di mute peserta dulu yang lain. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, 35% dari pekerjaan dalam sebuah laporan di Deloitte Report, sebuah perusahaan konsultan, mereka mengatakan bahwa 35% pekerjaan di Inggris by the year of 2050 atau di tahun 2050 itu akan digantikan oleh mesin. Atau 6% dari pekerjaan di Amerika itu akan digantikan oleh mesin by 2021. Dan bayangkan saat ini akibat adanya COVID, kebutuhan antara mesin yang membatasi interaksi antara manusia ke manusia itu sangat-sangat besar. Ya, sehingga proses pergantian tenaga kerja manusia ke mesin itu menjadi sangat dibutuhkan di era sekarang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kedepannya kita akan terus menantang pergulatan melawan mesin, lalu kemudian siapa yang akan survive? Ya. Nah, ini akan kita masuk ke dalam cerita fiksi, maupun nanti konsep karir yang mungkin teman-teman akan lihat di masa depan sebagai seorang mahasiswa. Ini kan para mahasiswa semua nih, saya berharap teman-teman mampu membaca perspektif ini, dua perspektif baik dari Quran maupun
perkembangan teknologi saat ini supaya teman-teman mampu memetakan masa depannya seperti apa. Nah, siapa yang akan survive? Dalam buku ini diceritakan ada tiga jobs atau pekerjaan atau tiga kategori pekerjaan, ya. Lebih tepatnya tiga kategori pekerjaan karena pekerjaan kan bisa macam-macam yang akan membuat seseorang survive di masa depan. Yang pertama adalah high skilled workers, ya, yaitu para pekerja yang punya skill-skill tersendiri, skill-skill mumpuni dari apa yang dia pelajari. Makanya kalian tuh kan diberikan rezeki oleh Allah lewat orang tua kalian ataupun lewat beasiswa untuk studi di Universitas Ahmad Dahlan dengan jurusan yang teman-teman ambil. Harusnya pendidikan yang kalian tekuni saat ini itu dijalani dengan sungguh-sungguh, karena jangan sampai kalian akan menjadi orang-orang yang tidak punya skill sama sekali ketika kalian lulus. Orang-orang yang punya high skilled workers, orang-orang yang punya high skilled, ke depannya mereka akan dibutuhkan oleh industri-industri untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, menciptakan mesin-mesin baru, menciptakan sarana atau prasarana baru yang akan digunakan oleh manusia. Kalau kalian punya skill atau punya kapasitas yang mumpuni dengan bidang yang kalian geluti saat ini, maka kalian bisa menjadi orang-orang yang survive di masa depan. Saya selalu bilang sih, mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin cari jurusan, saya sangat menyarankan kalian ambil ilmu-ilmu murni, misalnya filsafat, atau biologi, atau matematika murni, atau kimia murni, fisika murni, karena ini menjadi mata pelajaran fundamental yang akan digunakan untuk menciptakan teknologi tertentu. Filsafat misalnya, ketika orang menciptakan sebuah teknologi, mereka harus tahu filsafatnya apa dulu, ya, alasannya apa dulu mereka menciptakan sebuah teknologi tertentu, misalnya. Ya. Jadi high skilled workers ini sangat penting. Kemudian yang kedua, nah ini kaitannya dengan menulis, ya, adalah superstar, ya, para bintang. Sebenarnya teorinya dalam buku Peak karya Profesor Erikson Andersen, itu salah satu buku yang sangat menarik. Mungkin teman-teman bisa lihat di screen, ya. Saya akan perlihatkan bukunya sebentar. Ini bukunya, ya. Ini ya buku yang mungkin one of the best, salah satu buku self-management terbaik yang pernah saya baca karena dihasilkan dari penelitian puluhan tahun. Nah, menurut Profesor Erikson Andersen dalam bukunya Peak, untuk menciptakan superstar, kita membutuhkan latihan at least 10-15 tahun. Ya, 10-15 tahun. Makanya kenapa untuk menjadi seorang superstar ini seperti atlet, ya, atlet juara olimpiade, juara dunia, musisi kelas dunia, penyanyi kelas dunia, penulis bestseller kelas dunia, dibutuhkan 10-15 tahun, ya. Makanya ketika anak saya tahu dia punya bakat menulis di usia sekitar 6 tahun, 6-7 tahun, itu saya langsung, karena storytellingnya bagus, saya langsung mengembangkan bakatnya. Karena butuh 10 tahun latihan. 10 tahun latihan untuk bisa menjadi seorang yang pakar di bidangnya. Ya. Nah, kalau sekarang kalian merasa terlambat, ya, nggak usah khawatir gitu ya. Kita semua punya kesempatan untuk belajar, ya. Punya kesempatan untuk berbenah, ya, dan kita bisa menjadi seorang superstar. Nah, seorang superstar ini nggak akan peduli dengan kondisi di dunia saat ini. Misalnya ada mungkin para santriwati penggemar BTS, penggemar idol Korea misalnya. Mereka nggak peduli dengan adanya COVID-19, penjualan album mereka masih tinggi, keuntungan yang mereka hasilkan masih tinggi gitu ya. Misalnya sebutlah contoh BTS, ya. BTS itu dia mendatangkan jumlah keuntungan ke Korea Selatan. Saya agak lupa persisnya, jumlah persisnya, tapi kalian bayangkan seperti ini, keuntungan yang didatangkan, bukan keuntungan ya, jumlah uang yang didatangkan oleh BTS ke Korea Selatan akibat karya-karya mereka dan penjualan-penjualan maupun iklan dan sebagainya, itu bisa untuk menggaji 1 juta orang dengan gaji 4 juta per bulan sepanjang tahun. Ya, jadi ada 1 juta orang digaji 4 juta per bulan sepanjang 12 bulan, itu sebanyak uang yang didatangkan oleh BTS. Ya, jadi kalau misalnya ada santriwati di sini penggemar BTS, lalu kemudian kalian streaming videonya, kalian beli merchandise-nya, selamat. Kalian termasuk orang-orang yang berhasil membawa uang ke Korea Selatan, yang dinikmati oleh orang Korea Selatan, bukan orang Indonesia. Ya. Begitu juga dengan idol-idol yang lain maupun apapun yang berkaitan dengan dunia industri. Ya. Jadi kita lihat betapa superstar ini bisa survive dalam kondisi apapun. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah kalau kalian malas belajar untuk jadi seorang high skilled workers, kalian malas untuk mencari waktu 10-15 tahun untuk latihan, tapi kalian punya duit, kalian bisa menjadi the owner. Ini fotonya Jeff Bezos ya. Coba deh anak-anak muda ini baca
biografinya. Tentu saja tamatin dulu biografi Rasulullah dan para sahabat ya. Coba baca biografinya para CEO top ya, seperti Jeff Bezos, kemudian Elon Musk ya, Bill Gates ya, atau banyak banget ya biografi menarik dari mereka. Dan ini ceritanya Jeff Bezos juga menarik ya. Jadi the owner, mereka yang kalau dalam istilah yang lain disebut sebagai venture capitalist ya. Venture capitalist itu mereka yang punya uang, lalu kemudian mereka memberikan dana kepada perusahaan-perusahaan yang kira-kira bisa menghasilkan keuntungan luar biasa di masa depan. Lalu mereka punya saham, setiap ada keuntungan ya saham itu keuntungan itu akan masuk ke dalam kantong mereka. Tapi ingat, ini juga nggak mudah ya. Jadi seorang di owner ini nggak mudah. Mungkin dia harus belajar bisnis dulu, dia harus coba bisnis dulu. Ini juga termasuk bisnismen di dalam sana ya, dalam di owner ini. Dia juga harus mengetahui pola bisnis mana yang berhasil di masa depan ya. Atau istilah yang lain mereka sebutnya angel ya. Angel ini orang-orang pribadi yang punya uang, lalu kemudian mereka memberikan bantuan kepada startup atau perusahaan-perusahaan yang kira-kira akan mendatangkan keuntungan. Di Indonesia ada para angel ini, ada Gita Wirjawan ya, mantan menteri perdagangan ya, saya agak lupa. Pokoknya Pak Gita Wirjawan, saya malah ingat beliau mantan ketua PBSI karena saya penggemar bulu tangkis gitu ya. Atau sekarang ada Maudy Ayunda, dia juga seorang angel ya, seorang venture capitalist, karena dia baru menelurkan dana kayaknya 15 miliar untuk sebuah startup yang bergerak di bidang seafood segar ya. Bayangkan kalau kalian punya uang, kalian bisa survive di masa depan. Nah, lalu ada 3 skill yang sangat fundamental untuk kita survive di masa depan. Yang pertama adalah writing, menulis. Kalian mau jadi apapun harus jago nulis, harus bisa nulis. Jadi mahasiswa aja loh, bikin laporan aja kalian harus menulis kan. Kalau enggak, kalian pasti copas. Kalian pasti kerjanya copy paste, plagiarism gitu ya. Menulis bagi dosen adalah hal yang wajib. Mau bikin karya ilmiah harus menulis ya. Menulis bagi seorang guru wajib ya, karena dia tetap akan membuat laporan ya. Siapapun pasti butuh skill yang ini. Lalu kemudian public speaking. Public speaking ini sangat fundamental. Kalian tidak akan bisa pitching your idea of business, idea of your writing, idea of everything if you couldn't speak publicly very well gitu. Kalau kalian tidak bisa ngomong dengan baik di depan umum, kalian tidak akan bisa survive di masa depan. Bahkan skill yang paling penting yang lain adalah negosiasi. Ketika you would like to pitching your idea to somebody, ketika kalian ingin pitching ide kalian kepada orang lain, kalian harus punya skill negosiasi. Ketika buku kalian udah jadi, kalian ingin pitching your idea untuk sebuah penerbit, kalian harus jago negosiasi. Nggak mungkin kalian nggak mungkin kalian bisa menerbitkan buku tanpa kalian punya skill ini ya. Makanya kita fokus ya di bagian ini, yaitu kita berbicara masalah writing atau menulis ya. Nah, ini mungkin pengantar yang saya berikan. Ini pengantar ya. Menulis fiksinya kan saya gambarkan, dan ini saya berharap, kenapa saya berikan materi fundamental seperti ini, karena menurut saya materi menulis fiksi itu sebenarnya banyak berjamur di internet, banyak berjamur di pelatihan-pelatihan. Tetapi hal dasar ya, filsufnya gitu ya, konsep dasarnya kenapa kita harus jadi penulis yang tadi saya jabarkan dari A sampai Z, itu mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Lalu kemudian itu menjadi semangat ya. Karena in the end, dalam pembelajaran proses menulis, semua itu tentang latihan. Sekali lagi ya, semua tentang latihan. Jadi orang-orang yang berhasil menulis buku itu bukan mereka yang bisa lahir dalam 1-2 bulan, tapi mereka sudah berlatih bertahun-tahun. Saya pribadi aja menulis lama, baru kemudian saya berhasil menghasilkan buku misalnya. Jadi memang ini adalah tentang latihan. Jadi materi yang saya sampaikan setelah ini adalah konsep mendasar dari menulis fiksi yang mudah-mudahan bisa dipakai sebagai sarana untuk latihan. Kalau tanpa latihan, kalian tidak akan pernah mampu. Nah, kita akan masuk ke materi inti. Sebentar. Saya lihat dulu slide-nya. Oh ya. Tapi sebelum itu, saya ingin sharing hal yang paling pertama sebelum kita masuk kepada proses menulis fiksi. Jadi a good writer itu a good reader. Ya, ini kata-kata yang sering dibilang oleh anak saya yang sulung ketika dia mengisi seminar gitu ya. Ketika sulung saya mengisi beberapa seminar kepenulisan, selalu dia katakan ini. Kalau kalian ingin menjadi seorang penulis, kalian harus adalah seorang pembaca yang baik ya. Saya dulu tuh suka banget baca novel ya dari kecil. Saya suka banget baca novel Wiro Sableng. Makanya cita-cita kecil saya dulu adalah jadi pendekar, karena semua serial Wiro Sableng sudah saya baca. Saya ingin baca lagi, I don't know, maybe someday gitu ya. Walaupun sekarang saya lebih banyak baca buku-buku non-fiksi ya. Semenjak saya mulai S3 itu saya lebih banyak baca buku-buku non-fiksi. Nah,
dan mulai kesini saya lebih banyak baca biografi ya. Jadi a good writer is a good reader. Anak saya itu tahun ini aja dia udah baca lebih dari 100 buku. Kayak novel setebal 400 halaman gitu ya. Itu cuma bisa dibaca dalam setengah hari gitu ya. Dan ini penyebab alasan kenapa kualitas menulis dan imajinasinya sulung saya atau anak saya namanya Deliang ini bisa sangat berkembang karena dia adalah seorang pembaca yang baik. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya saya lagi meng-create sebuah konsep buku, saya selalu membicarakan dengan anak saya gitu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada creative writing process tapi khusus untuk menulis fiksi, dan saya akan memperlihatkan bagaimana anak saya menciptakan 2 karyanya, sebenarnya 4 novel ya, tapi ada 1 novel, jadi ini yang Regal, ini kalau kalian lihat di warna biru, ini adalah novel fantasi setara dengan Harry Potter, model-model begitu ya. Lalu kemudian ada 3 novel yang ini adalah novel komedi ya. Kalau ada yang suka baca Diary of Wimpy Kids atau Tom Gates, pasti familiar dengan karya-karya seperti ini gitu ya. Memang karyanya anak saya itu mungkin ya, saya duga orang tua Indonesia tidak akan terlalu suka ya. Karena sepertinya ada pemahaman yang tidak tepat di kalangan orang tua Indonesia ketika mereka mengenalkan buku-buku kepada anak. Kalau saya bilangnya tidak tepat ya, mungkin ada yang tidak setuju, that's totally fine. This is my personal opinion berdasarkan pengalaman saya. Biasanya anak-anak dikenalkan buku-buku yang syarat dengan hikmah ya. Kayak pokoknya buku anak-anak tuh harus yang teratur karakternya, yang benar-benar harus ada hikmahnya gitu. Padahal pembelajaran tentang hikmah itu bisa didapatkan dari buku-buku yang kelihatan dari orang besar tidak ada hikmahnya gitu ya. Misalnya Diary of Wimpy Kids itu kalau orang gede baca absurd banget gitu ya. Parents Indonesia baca absurd banget. Bahkan mungkin juga novelnya anak saya gitu. Tapi dengan cara ini mereka ketika mengalami kejadian sesungguhnya mereka akan mendapatkan cerita yang tepat atau hikmah yang benar ya. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana menulis fiksi dari perspektif anak saya karena saya yang terjun langsung ketika membaca, mengedit, mentranslate, walaupun yang mentranslate istri saya, lalu kemudian saya yang mengedit. Jadi saya tahu dengan persis bagaimana anak saya membuat cerita-cerita ini. Nah, kita akan lihat ya. Jadi ada sekitar 7 hal penting ketika kita berbicara masalah menulis fiksi. Yang pertama adalah ide, yang kedua adalah karakter, yang ketiga adalah lokasi, ya. Kemudian yang keempat adalah ceritanya seperti apa. Lalu bagaimana kita membangun konflik, lalu bagaimana kita menyelipkan poin-poin yang menarik, dan bagaimana kita membuat sebuah ending yang bisa membuat pembaca untuk terus-menerus melanjutkan seri-seri yang kita buat. Yang serial Regal novel fantasi ini anak saya merencanakan 5 volume, ya. Jadi ada 5 seri, dan udah selesai 4 seri ya, tinggal 1 seri terakhir ya. Jadi bagaimana si anak saya ini membuat ending yang kira-kira orang akan penasaran untuk melanjutkan novelnya dia gitu ya. Nah, kita akan lihat di bagian yang pertama yaitu ide. Ya. Jadi ide dari novel komedi ya yang ini sebenarnya didapatkan dari kejadian-kejadian lucu yang dialami oleh anak saya sendiri ya. Lalu kemudian dikaitkan dengan graphic novel Diary of Wimpy Kids. Jadi kebetulan anak saya tuh penggemar berat Diary of Wimpy Kids. Kayaknya ada 13 seri kalau nggak salah. Dan dia tuh baca mungkin 1 seri udah dibaca 10 kali ya. Karena saking sukanya dia dengan Diary of Wimpy Kids ya. Lalu kemudian dia ingin mengambil ide-ide konyol yang dialami karena anaknya rada clumsy ya. Clumsy itu apa ya bahasa Indonesianya? Agak teledor ya. Karena anak saya dia agak teledor. Jadi kadang-kadang suka jatuh lah, lupa apalah gitu-gitu yang kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Lalu kemudian lahirnya cerita yang namanya A Tale of Jay ya. Nah, A Tale of Jay misalnya di volume 1 itu karena waktu itu Deliang lagi nulis, karena waktu kita masih di Inggris ya. Kami sekeluarga masih di Inggris, lalu kemudian kami sedang melewati musim dingin. Nah, akhirnya Deliang mengambil sebuah ide di musim dingin, seorang anak bernama Jefferson, makanya J di sini ya, namanya Jefferson, tokoh utamanya namanya Jeff ya. Itu dia mengalami hal-hal buruk selama musim dingin ya. Ini kalian lihat gambarnya, dia mengalami hal buruk selama musim dingin. Lalu kemudian setelah dia kelarin volume 1, dia menciptakan sebuah cerita utama. Ide utamanya adalah bagaimana kalau misalnya Jeff itu hidup di lingkungan keluarga yang aneh-aneh. Ya. Di sini ada gambar adiknya dia yang iseng, tukang iseng. Lalu kemudian ini ada gambar laki-laki yang mirip sama dia.
ini sepupunya dia yang bilangnya doppelganger gitu ya, apa namanya? Jadi sepupu dia yang wajahnya sangat mirip dengan dia, lalu ini ada sepupu dia yang lain yang rada iseng juga, lalu kemudian ini di belakangnya adalah pamannya. Dan ide yang lain terakhir adalah dia bikin cerita bagaimana kalau dia dikelilingi oleh teman-teman di sekolahnya yang aneh-aneh, ya. Makanya lahirlah volume yang ketiga yang namanya Quirky Friends, ya. Jadi di tiap bab ini, di tiap buku ini ada sekitar 8 kalau nggak salah 8 cerita dari tiap orang-orang yang berbeda yang merupakan orang-orang di sekeliling oleh Jefferson, ya, oleh si J ini. Nah, yang menarik adalah ide dari novel fantasinya si anak saya. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa ide itu bisa datang dari mana saja. Jadi kami tuh punya kebiasaan di rumah, anak-anak itu menceritakan mimpinya. Ya, saya tahu mungkin dalam Islam kan mimpi buruk tidak bisa diceritakan ya, tapi kami ingin membiasakan storytelling kepada anak-anak. Salah satunya adalah mereka storytelling terkait mimpi mereka. Ya. Jadi nggak cuma mimpi sebenarnya, tapi biasanya yang paling mudah adalah mimpi mereka. Jadi biasanya bangun pagi itu mereka cerita dengan mimpi mereka. Dan si Regal ini, novel fantasi ini lahir gara-gara cerita dari mimpinya sulung saya. Jadi tiba-tiba anak saya waktu itu dia bangun lalu dia menceritakan mimpinya yang sangat seru. Lalu saya bilang, why you don't write a novel based on your dreams? Kenapa kamu nggak nulis novel saja berdasarkan mimpi kamu? Akhirnya dia buatlah ide dari Regal. Sebelum itu ya tentu saya kan mendidik dia, ngajarin dia cara menulis selama 1 tahun dulu sebelum dia jadi mandiri menulis novel fantasi. Nah, bagi saya pribadi, ide itu bisa datang dari berbagai macam hal, dari perjalanan. Ya, I think I love traveling. Kenapa saya suka jalan-jalan? Salah satunya karena memberikan banyak sekali ide-ide segar di kepala. Yang kedua misalnya bacaan-bacaan. Ya. Bacaan-bacaan yang kita baca itu senantiasa memantik ide-ide tertentu untuk kita ciptakan dalam karya-karya kita. Atau tempat cerita-ceritanya orang. Ya, kebetulan saya dari dulu sering banget jadi tempat curhatnya orang-orang gitu ya. Kalau istri saya tuh suka bilang, kalau dulu zamannya Yahoo Messenger yang ada chatting gitu ya, tuh pasienmu udah datang tuh. Itu maksudnya kalau ada chattingan yang biasanya teman-teman suka sharing kepada saya. Dan itu biasanya menjadi cerita-cerita menarik yang biasanya saya pakai sebagai basic idea saya. Atau misalnya adalah pengalaman sendiri. Dan ini pengalaman sendiri biasanya jauh lebih dekat ya. Ada novel terbaru saya, judulnya Antara Laut Halmahera dan Eropa. Itu kisah perjalanan saya mendapatkan beasiswa hingga ke Eropa, hingga bekerja di salah satu kampus terbaik di dunia. Itu saya tuangkan dalam novel itu. Dan di kisah yang pertama, di seri yang pertama itu saya ceritakan kisah ibu saya. Dan itu sangat pribadi, sangat personal. Ide itu bisa sangat mudah kita ceritakan ketika kita begitu dekat secara personal. Lalu kemudian yang kedua adalah karakter. Ya, kita harus menciptakan karakter-karakter yang menarik. Ya, misalnya di sini saya akan cerita bagaimana karakter-karakter yang diciptakan oleh De Liang dalam novelnya A Tale of Jay. Misalnya dia ceritakan yang namanya Crazy Nan. Ya. Jadi ini agak absurd memang. Misalnya dia ceritakan dia punya seorang nanny, seorang babysitter ya, apa ya bilangnya, pengasuh yang aneh banget, yang dia selalu salah dengar. Jadi setiap kali Jeff minta roti, dia kasih yogurt. Setiap kali Jeff minta ke taman, dia malah bawa dia ke swalayan misalnya. Jadi ada pengasuh yang aneh banget gitu ya. Lalu kemudian misalnya karakter-karakter unik yang lain yang diciptakan oleh De Liang adalah misalnya neneknya ya. Neneknya itu baik banget sama Jefferson, tapi dia seorang yang masaknya tuh sangat-sangat tidak enak. Setiap kali Jefferson dikasih makanan sama neneknya, itu rasanya dia pingin muntah gitu, karena nggak jago masak gitu, nggak bisa masak. Atau misalnya dia punya paman yang aneh sekali, karena setiap jam si paman tersebut itu ganti karakter. Terkadang tiba-tiba dia jadi Superman. Jadi pas Jefferson datang ke rumahnya, tiba-tiba pamannya jadi Superman, lagi meluncur dari atas pohon ke bawah gitu ya. Lompat gitu ya. Atau misalnya dia tiba-tiba jadi George Washington, seorang presiden, setiap kali 1 jam itu berlewati gitu. Jadi kita menciptakan karakter-karakter yang unik ya, yang menarik untuk dibaca oleh pembaca ya. Nah, itu untuk A Tale of Jay ya. Lalu kemudian untuk Regal ya, untuk novel fantasi misalnya, karena dia novel fantasi, maka si De Liang anak saya itu menciptakan karakter-karakter biasanya di novel fantasi itu mereka yang smart, yang kuat, yang brave. Kalau di sini karena dia novel fantasi, dia punya superpower ya. Superpowernya macam-macam ya. Lalu dia menciptakan seorang karakter musuh yang bernama The Monster, tapi The Monster ini pun punya kepribadian tersendiri gitu ya, dengan karakter tersendiri. Dan itu dijabarkan dengan menarik di setiap novel yang ditulis oleh
sulung saya. Jadi kalian perlu menciptakan karakter-karakter yang hidup, yang orang baca mereka akan simpati, yang orang baca mereka akan suka, yang orang baca mungkin mereka akan tertawa kalau dia adalah kisah-kisah lucu. Kayak misalnya di Quirky Friends dia punya karakter yang namanya Scat ya. Namanya Scat karena dia sangat penakut. Ya. Bahkan orang tekan bel aja dia bisa gemetaran gitu ya. Misalnya contohnya seperti itu. Gitu ya. Nah lalu kemudian lokasi ya. Lokasi ini juga penting bahkan di skala komersil ya, itu lokasi menjadi sangat menentukan. Kayak ada orang yang lagi terkenal soal Turki misalnya, atau soal Korea misalnya. Ada novel Asma Nadia, saya lupa judulnya ya, kalau saya udah baca. Yang filmnya diperankan sama Bunga Citra Lestari, saya agak lupa judulnya. Itu kan sengaja diangkat latarnya adalah Korea gitu ya. Karena memang sekarang sedang happening, orang sedang melihat ke Korea gitu ya. Makanya lokasi ini juga sangat menentukan komersialitas karya kita gitu ya. Walaupun kadang-kadang tidak menjamin ya. Kayak misalnya saya bikin cerita Islamu adalah Maharku, yang pertama itu kan Taiwan. Akhirnya saya bikin lokasinya diganti. Ada kisah Islamu adalah Maharku versi Inggris, lalu Islamu adalah Maharku versi Eropa yang saya terbitkan tahun lalu ya. Tahun ini saya agak lupa, tahun lalu kayaknya. Yang itu menjadi latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Jadi kita perlu mencari lokasi-lokasi yang menarik. Bisa jadi kampung kita sendiri, kayak saya menulis di novel Antara Laut Halmahera dan Eropa, itu background-nya adalah di Maluku Utara, tempat asal saya. Ya. Lalu kemudian di novelnya Deliang, location-nya itu jadi menarik. Karena misalnya Deliang membuat untuk novel fantasinya, sebuah lokasi sendiri. Lokasi itu lokasi magic, ya, di sebuah planet yang misterius, dan dia ciptakan semua unsur yang ada di dalamnya berdasarkan imajinasinya. Gitu ya. Jadi kita perlu menciptakan lokasi-lokasi yang menarik. Lalu kemudian kita perlu membuat cerita ya, story-nya itu ya dia runut, menarik dan engaging kepada orang-orang ya. Jadi ibaratnya dia punya kurva ya. Jadi ada kurva mendatar pelan naik sampai ke puncak, lalu dia turun lagi, atau kita mau naikkan lagi puncaknya, masalah lagi kita turunin lagi. Pokoknya yang membuat cerita itu terus-menerus dibikin excited, atau kita mau bikin ceritanya memuncak terus gitu ya. Terus menarik ya, naik ya dalam skala yang tinggi. Kita harus benar-benar menceritakan tulisan fiksi kita menjadi sebuah cerita yang menarik bagi banyak orang ya. Lalu kemudian konflik ya. Konflik juga sangat penting untuk kita ciptakan dalam sebuah karya fiksi. Misalnya dalam cerita Rigel ini tiba-tiba ternyata konfliknya mulai kelihatan saat ketahuan bahwa Rigel ini ternyata dia adalah satu-satunya penjaga. Makanya judulnya The Last Guardian. Penjaga dari planet misterius yang baru saja dia temui atau baru saja dia masuki. Karena dia satu-satunya penjaga, maka dia menjadi seseorang yang harus selamat sampai akhir ya. Maka dia akan bertarung dengan para monster dengan yang ditemani oleh teman-temannya ya. Jadi kita harus menciptakan cerita-cerita konflik berdasarkan tulisan yang sudah kita rangkum sebelumnya, yang sudah kita inginkan membuat ceritanya seperti apa. Jadi dari awal kita udah punya draft ceritanya. Kira-kira di konfliknya kita akan masukkan unsur-unsur cerita seperti apa gitu ya. Kayak di novel Islamu adalah Maharku, bagi yang sudah pernah baca, itu kan konfliknya itu berhenti di puncak ketika Shakila, tokoh utamanya, itu menolak lamaran dari seorang profesornya dia sendiri gitu ya. Karena dia adalah seorang non-muslim, dan itu menjadi konflik puncak dari novel Islamu adalah Maharku. Sayang banget sebenarnya dia udah mau jadi film, tapi batal gara-gara COVID-19 ya, karena nggak bisa keluar negeri untuk syuting dan sebagainya. Nah lalu kemudian ada interesting point. Ada poin-poin menarik yang kita masukkan dalam cerita-cerita fiksi kita. Misalnya dalam novel terbaru saya yang Antara Laut Halmahera dan Eropa, di sana saya memasukkan cerita-cerita absurd yang terjadi di tahun 1960-an, karena waktu itu kisah ibu saya gitu ya. Misalnya mereka ke sekolah tanpa sepatu, lalu kemudian mereka mereka nggak punya, jadi kalau mereka mau sekolah itu mereka harus tinggal di rumah orang, dan karena mereka nggak tahu siapa yang mereka tinggali, mereka bawa kayu soki ya, kayu soki. Jadi untuk tanda kalau orang-orang ini sedang cari rumah buat sekolah. Ya, cerita-cerita yang mungkin agak tidak mungkin terjadi di zaman sekarang saya masukkan ke dalam novel saya agar menjadi poin-poin yang menarik yang bisa menarik minat para pembaca. Jadi kita perlu memasukkan interesting point di dalam karya-karya kita. Ya, lalu kemudian yang terakhir adalah kita harus membuat ending yang menarik. Kalau misalnya di cerita Rigel ini, Deliang membuat ending yang menggantung. Ya, ending yang menggantung ini akan membuat pembaca
penasaran untuk melanjutkan cerita dari serial yang sudah kita buat. Kayak misalnya ada novel sejarah yang sudah saya tulis judulnya Prahara Andalusia, itu salah satu novel, mungkin novel terbaik yang pernah saya bikin ya. Saya pribadi menganggap itu salah satu novel terbaik yang pernah saya buat karena itu novel sejarah berlatar di Maroko, Spanyol, dan Inggris. Dan itu sampai sekarang saya baru nulis seri pertama ya. Saya nulis selesainya tahun 2019 kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Dan saat ini sudah banyak banget pembaca yang menuntut untuk dilanjutkan ke seri berikutnya, tapi belum saya tulis. Mudah-mudahan awal tahun ini bisa saya tulis. Kita bisa membuat ending yang membuat orang penasaran untuk melanjutkan bacaan dari karya yang sudah kita buat. Baik, itu saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ambil air dulu ya, buat minum. Sudah. Baik, terima kasih banyak Bapak Aryo Muhammad atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan kepada teman-teman peserta, Bapak Ibu serta sahabat sekalian, barangkali ada yang sedang proses menulis karya fiksinya begitu di tengah pandemi yang belum kunjung selesai ini begitu nih. Mungkin bisa ditanyakan trik kiat-kiat dan sebagainya. Kami persilakan, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Di sini sudah ada 3 orang yang raise hand. Kami persilakan pada Mas Muhammad Setia terlebih dahulu. Muhammad Setia, silakan bisa open mic. Mic-nya. Ya, silakan Mas Muhammad Setia. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sebelum kita menulis karya fiksi, tentunya atau pastinya harus memiliki skill atau memiliki banyak bacaan sehingga bisa membuat dan memunculkan ide-ide atau gambaran agar bisa membuat karya fiksi. Sebelum menjadi penulis yang baik, maka kita harus menjadi pembaca yang baik. Jadi pertanyaannya, apakah ada tips agar bisa menarik kita sebagai generasi muda agar bisa tertarik menulis karya fiksi secara komersial? Itu saja, Pak. Terima kasih. Gimana tips untuk menarik, tips supaya semangat nulis fiksi gitu ya? Am I right? Langsung saya jawab ya. Nanti baru dilanjutkan ke yang lain. Langsung dijawab saja, Bapak. Oke, baik. Sebenarnya menurut saya life is a choice gitu ya. Hidup adalah pilihan. Saya tidak meminta seluruh orang untuk bisa menulis fiksi. I disagree with that argument ya. Saya nggak terlalu sepakat kalau semua orang bisa harus menulis fiksi. Karena yang pertama, a writer, penulis itu adalah winner takes all job. Ya, saya akan jabarin ya. Jadi penulis, penyanyi, konten kreator, apalagi ya, musisi, atlet itu adalah winner takes all. Maksudnya adalah pemenang yang akan mengambil semuanya. Kayak misalnya atlet ya, atlet tenis itu ada puluhan ribu. Tapi yang jadi kaya itu cuma Roger Federer, dia adalah seorang milioner, atau Naomi Osaka, atau misalnya Rafael Nadal, atau misalnya Novak Djokovic, atau sebutlah 2.000 orang dari puluhan ribu itu saja yang berhasil untuk kaya dari profesi yang dia geluti. Sama juga dengan penulis, nggak semua penulis itu akhirnya berhasil, karena winner takes all. Pemenang yang akan ngambil semuanya. Kalau dia jadi penulis bestseller, maka dia sebagian besar ya, karya-karyanya akan dinikmati seumur hidup. Jadi saya nggak mewajibkan atau memotivasi semua orang untuk jadi penulis fiksi, karena this is not for everyone, because it is winner takes all. Ini pemenang yang akan mengambil semuanya. Tetapi kalau boleh saya berikan motivasi, maka saya akan memberikan sebuah kata-kata seperti ini gitu, bahwa menulis itu sebenarnya menyimpan memori, ya, merekam memori, dan kadang-kadang memori itu akan hilang seiring dengan waktu. Bahkan kamera saja, video saja, itu terkadang kehilangan rasa, kehilangan momen. Dan itu bisa kita abadikan lewat tulisan. Ketika teman-teman punya kisah-kisah inspiratif, ya, yang bisa kita jadikan sebagai tulisan fiksi dan bisa kita abadikan, maka mudah-mudahan dia akan menjadi sebuah karya yang mengabadi. Tentu saja tujuannya bukan untuk orang lain sebenarnya, tapi untuk diri kita sendiri, untuk hidup kita. Itu dulu ya.
ada semacam genuine intention, ada niat baik dalam diri kita untuk mengabadikan sebuah momen yang akan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dia supaya bisa menjadi sebuah tulisan-tulisan yang komersil? Sebenarnya sederhana. Kenapa saya menulis Islamu adalah maharku? Karena memang saya ingin memasuki pasar komersil. Nah, pasar komersil. Pasar komersil di Indonesia itu pasti tentang cinta, pasti tentang pernikahan, pasti tentang patah hati, pasti tentang poligami, pasti tentang anak muda, pasti tentang dunia Korea, pasti tentang apapun yang ada tema-tema komersil yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kalau kalian masuk kepada ranah-ranah komersil seperti ini, in general, novelnya akan diterima. Cerita-cerita fiksinya akan diterima. Kan nanti setelah itu baru kalian bisa masuk kepada tulisan-tulisan yang lebih idealis kan. Kayak misalnya saya setelah merampungkan Islamu adalah maharku, saya buat novel sejarah yang lebih idealis, misalnya Perhara Andalusia. Itu pembacanya mungkin nggak sebesar Islamu adalah maharku, tapi dia menjadi sebuah tulisan yang lahir dari keinginan pribadi. Jadi kalau misalnya kalian pingin bikin novel-novel atau fiksi komersil, kalian bisa melihat tema-tema yang umum yang dicari oleh orang lain. Kalian jangan menganggap itu kekanak-kanakan ya, atau itu bukan tidak idealis. Justru menurut saya, kalian harus lihat sudut pandangnya dari segi makroekonomi. Nah ini kadang-kadang orang-orang suka salah memahami ini menurut saya. Dalam sisi makroekonomi, tulisan-tulisan yang mungkin kelihatan menyek gitu ya, kelihatan galau, kelihatan komersil seperti itu, sebenarnya sangat memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Misalnya berapa banyak orang yang berhasil mendapatkan keuntungan ekonomi akibat adanya tulisan yang jadi viral, akibat adanya buku yang jadi bestseller, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah, you try to enter in a specific genre yang benar-benar komersil, lalu kemudian kalian bisa kembangkan diri kalian berdasarkan tema-tema itu dari dunia kepenulisan, gitu ya. Itu aja sih yang bisa saya jawab, Mas Setia. Mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran. Terima kasih. Terima kasih Bapak Aryo Muhammad. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin para penanya kita persilahkan menyampaikan pertanyaannya dulu, yang raise hand khususnya, karena di chat juga ada beberapa yang bertanya. Mungkin nanti dijawab secara langsung begitu. Kami persilahkan kepada Mas Aga Krisananda, singkat saja, silakan pertanyaannya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Mas Nasrul Mukminin. Sebelum mungkin kalau masih ada waktunya, kita lanjutkan ke chat di ruang Zoom. Silakan Mas Aga menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Ustadz Dian sebagai moderator pada kesempatan pagi ini. Izin menanya Pak kepada Bapak Aryo Muhammad. Gini Pak, kan kadang juga kita kan dalam berkehidupan kan kadang insecure gitu loh tentang terkait kepenulisan kita, apakah kepenulisan kita itu dapat diterima oleh halayak umum atau tidak gitu. Ada nggak tips atau trik bagaimana kita pede dalam menulis? Kadang juga mungkin tadi ada di chat Zoom itu juga bertanya, kadang dilihat itu kita koreksi sendiri itu kadang tidak enak dilihat atau tidak enak didengar gitu loh. Ada nggak ya tips untuk bagaimana kita untuk percaya diri dengan tulisan kita? Mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Aga. Very good question Mas Aga. Pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang erat kaitannya dengan kultur pendidikan Indonesia dan juga perjalanan penulis pemula. Jadi biasanya ini masalah yang paling banyak dihadapi oleh para penulis pemula, kepercayaan diri. Dan sebenarnya ini sambungannya kalau kita berbicara lebih luas, ini sebenarnya kaitannya dengan dampak buruk dari pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan di Indonesia itu in general menciptakan siswa-siswa, menciptakan murid-murid yang takut dengan apa yang dia bicarakan, apa yang dia jawab, apa yang dia tulis. Ya. Karena biasanya kita kalau di kelas kan kalau kita jawab, ditanya guru aja deh, kalian udah takut angkat tangan kan? Saya itu kalau ngajar di kelas, karena saya dosen juga, saya kalau ngajar di kelas, saya selalu bilang, tolong jangan minta maaf setiap kali kalian jawab sesuatu dan menurut kalian tidak tepat. Kalau di Indonesia kan gitu kan, jawab salah, saya mau minta maaf Pak, saya nggak bisa Pak. Nggak perlu minta maaf, karena memang yang namanya proses belajar itu biasa kita salah.
Nah, ini tidak terbiasa dialami oleh siswa-siswa Indonesia. Mereka tidak terbiasa salah dalam belajar. Padahal salah dalam belajar itu wajar. Akhirnya kebawa ketika kalian dewasa. Sekarang nih, kalian lagi belajar menulis, terus tulisan kalian nggak bagus. Ya wajar, wong kalian baru menulis. Ya, normal aja deh, mikir sederhana aja deh. Anak bayi baru belajar ngomong. Emang dia belajar langsung bagus? Enggak kan? Iya kan? Ngomong pasti salah-salah dulu kan? Nah, sekarang kalian baru belajar menulis, lalu kalian berharap harus menghasilkan karya yang bagus. Nggak mungkin. That is almost impossible. Nggak mungkin. Jadi salah dalam belajar itu bukan sesuatu yang memalukan. Nah, ini juga saya ingatkan kepada anak-anak muda yang lain. Tolong jangan bully teman kalian yang sedang belajar menulis, lalu kalian tertawakan. Tolong sekali lagi, jangan tertawakan mereka. Jangan tertawakan mereka. Mereka sedang belajar. Dan bagi kalian yang sedang belajar, kalian harus merasakan bahwa proses itu proses yang normal. Proses yang normal. Proses salah itu nggak masalah. Saya bilang, salah itu dosa. Emang berdosa? Enggak. Kalau kita posting di sosial media, terus kelihatan buruk, nggak apa-apa. Itu adalah proses yang perlu kalian lewati, yang perlu kalian pelajari. Saya pribadi, karena dari dulu tidak punya pemikiran seperti itu, ketika saya awal-awal belajar menulis, I don't care. Saya nggak peduli. Makanya kalian harus menumbuhkan karakter nggak peduli. Biarin aja orang mau ngomong apa, ya, nggak usah peduli, ya, karena kalian sedang belajar. Tetapi yang kedua, saran saya, yang namanya belajar skill, you have to find a mentor. Kalian harus punya mentor, seorang mentor yang akan mengajari kalian cara menulis dengan proper. Kalau kalian punya mindset yang bagus, cara berpikir yang tepat untuk tidak apa-apa salah dalam belajar, lalu kalian di-mentoring oleh seseorang yang bagus secara kepenulisan, mudah-mudahan ke depannya kalian akan menjadi seorang penulis yang baik dan berkualitas. Itu aja sih. Terima kasih Mas Aga. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Bapak, saya kurang memahami bagian interesting point. Mohon dijelaskan sekali lagi Bapak, dan bagaimana kita sebagai seorang penulis bisa membuat sebuah tulisan yang baik dengan menjabarkan satu kejadian menjadi satu buah buku, gitu Bapak. Ya, baik Rahmat tadi ya. Nah, mengenai interesting point ini seperti kalau kalian masak gitu ya, masak nasi goreng misalnya, kalian mendambahkan bumbu-bumbu menarik yang itu akan menjadi sentral dari rasa sebuah masakan. Ya. Nah, sama juga dengan interesting point gitu ya, kayak misalnya karyanya D, Aroma Karsa, ya. Aroma Karsa si Dewi Lestari itu salah satu interesting point yang diletakkan oleh seorang Dewi Lestari adalah bagaimana kemampuan seseorang mencium itu bisa menjadi sebuah cerita fantasi yang menarik. Ya. Jadi yang dimaksud dengan interesting point adalah hal-hal kecil, tapi dia bisa memberikan dampak yang besar yang kalian masukkan ke dalam cerita, dan itu menjadi sebuah poin-poin menarik yang diingat oleh banyak orang. Ya. Jadi jangan sampai cerita kalian kayak kalian masak nasi goreng, bumbunya standar, bumbunya datar gitu ya. Kayak orang-orang yang nyoba nasi goreng, oh ini nasi goreng di mana kayak gini, sama aja gitu. Kalian tidak punya cerita-cerita unik yang kalian masukkan ke dalam porsi-porsi fiksi kalian gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan yang lanjutan pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa membuat sebuah cerita sampai jadi sebuah buku dengan menarik? Menurut saya ini perkara latihan ya. Perkara latihan, dan perkara latihan itu membutuhkan, ada salah satu bab materi tersendiri judulnya deliberate practice. Ini biasanya kalau saya buka self-management course, saya selalu kasih materi yang namanya deliberate practice. Kalian harus mencoba yang namanya deliberate practice. Coba kalian googling deh yang namanya deliberate practice. Tulisannya gimana? Saya tulis di chat ya. Kalian googling yang namanya deliberate practice. Nah, ketika kalian ingin membuat sebuah buku dari sebuah cerita, kalian harus lakukan ini dulu yang namanya deliberate practice, yaitu melakukan latihan, tapi latihan yang tepat. Salah satunya tadi saya sudah share kepada Aga, yaitu punya mentor. Mentor ini yang akan mengontrol kualitas tulisan kalian. Kemudian yang kedua, kalian harus menulis dengan konsentrasi yang luar biasa. Kalau kalian menulis tanpa ada konsentrasi yang bagus, kalian susah akan menghasilkan karya yang berkualitas. Lalu kemudian kalian lakukan evaluasi terus-menerus. Ya. Ada konsep deliberate practice-nya tersendiri. Jadi saya berharap ketika kalian ingin menjabarkan sebuah cerita dalam sebuah novel, yang pertama saran saya adalah tulis dulu. Persoalannya adalah kalian nulis berhenti ya, kapan mau selesai? Tulis dulu. Setelah tulis dulu, selesaikan. Sekali lagi, tulis dulu lalu selesaikan.
Kalau selamanya kalian cuma mikir ini nggak menarik, ini nggak akan berhasil, tidak akan pernah berhasil kalian membuat buku. Jadi nulis lalu selesaikan. Kalau udah nulis dan selesaikan, lalu kemudian tinggal kalian edit. Dan edit ini kalian bisa nambahkan bumbu-bumbu tadi, interesting point, konflik, karakter-karakter yang menarik, dan ini akan menjadi kaya. Karena kalau sudah nulis awal dan berakhir, insya Allah bukunya akan bisa dirampungkan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aryo. Jadi tulis, selesaikan, edit, I don't care, gitu nggih. Jangan pedulikan penilaian orang, tapi harus tentu dengan bimbingan ya. Ada mentornya tadi disampaikan. Kami persilahkan Mas Nasrul Mukminin, mungkin sudah terhubung. Ya, terima kasih Ustadz Dian untuk waktunya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya ya Pak. Bagaimana mengetahui unsur sistematika bahasa kiasan dalam penempatan penulisan karya buku fiksi nasional? Sekian, terima kasih. Bagaimana menentukan? Bagaimana mengetahui unsur sistematika bahasa kiasan dalam penempatan penulisan karya buku fiksi? Sekian, terima kasih. Ini untuk sebagai dalam perspektif sebagai penulis atau seorang yang menganalisa sebuah tulisan? Keduanya Pak, kalau bisa mohon dijelaskan. Oh, oke. Jadi saya akan bicara dalam perspektif seorang penulis ya, karena saya seorang penulis dan dulu sering melakukan review buku tapi jarang. Untuk menempatkan unsur kiasan itu sangat tepat ketika kita melakukan show and tell. Kalau Mas Nasrul mungkin familiar dengan show and tell, itu ketika kita menjabarkan sebuah kisah tapi dia tidak kaku ya. Jadi misalnya seorang lagi patah hati ya misalnya. Maka di show and tell kita akan menggambarkan cerita seorang yang patah hati dalam unsur kiasan yang mendramatisir. Misalnya namanya Rangga, sebutlah. Rangga berjalan dengan tubuh yang gontai dan dalam pikirannya langit seakan runtuh menimpa tubuhnya. Ya, misalnya begitu. Ya, kita menceritakan kisah dia patah hati tapi dalam bentuk kiasan yang lebih detail, yang lebih mendramatisir kalau dalam konsep dia patah hati. Atau misalnya dalam konsep seseorang lagi semangat untuk belajar, ya kita bisa menggambarkan kiasan-kiasan proses dia untuk belajar dengan pola-pola kiasan yang lebih menarik. Jadi kalau ditanya dalam perspektif menulis, saya biasanya selalu menempatkan kiasan-kiasan itu ketika melakukan show and tell, ketika menjabarkan karakter, ketika menjabarkan situasi, dan dia bisa ditempatkan dimanapun, tergantung dengan konteks cerita, gitu ya. Jadi terkadang kalian akan menemukan ada penulis yang meletakkan unsur kiasan ketika ada konflik terjadi atau ketika dia sedang memberikan pengantar dari sebuah latar. Sangat mungkin, misalnya di latar dia meletakkan kiasan-kiasan tertentu karena menggambarkan sebuah tempat, menggambarkan sebuah situasi. Sangat mungkin ketika itu memang bertujuan untuk melakukan show and tell. Ya, dia ingin menunjukkan, tapi dengan cara-cara yang lebih dramatisasi, cara-cara yang fiksi. Jadi kalau ditanya ditempatkan di mana, menurut saya bisa ditempatkan di tempat yang secara random tergantung dengan kebutuhan isi cerita. Gitu ya, kira-kira Mas Nasrul. Iya Pak, terima kasih. Ya. Oke, baik, Masya Allah. Jadi tetap semangat belajar nih Mas Nasrul Mukminin. Masih ada waktu sekitar, masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita mungkin satu penanya lagi. Silakan, barangkali masih ada. Bisa di raise hand atau mungkin chat Zoom. Boleh. Ya, siapa ini? Raise hand dulu, mungkin bisa kita smartphone. Siapa? Nur Fadilah. Oke. Silakan Mbak Nur Fadilah. Oke, mikrofonnya bisa di unmute. Sudah? Assalamualaikum Ustadz Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, cuma mau minta rekomendasi itu sih novel karya fiksi ilmiah yang favorit Bapak gitu, yang kayak recommended banget buat dibaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Kalau fiksi ilmiah, saya nggak terlalu doyan fiksi ilmiah ya. Ada satu, tapi saya agak lupa judulnya. Itu kisah tentang di masa Perang Dunia ya, tapi latarnya Eropa gitu ya. Tapi kalau ditanya novel yang saya paling suka dan paling berkesan, saya tuh suka, ini bukan novel sih, tapi diceritakan dalam novel ya. Kalau novel bahasa Indonesia, saya suka karyanya Alvin Agustin. Saya tulis ya. Ini karyanya bagus-bagus ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ingat namanya. Kayaknya Alvin Agustin ya. Dan novel yang saya paling suka adalah ini, ya, judulnya Titik Nol. Ini karya fiksi paling laku, setahu saya di tahun 2000 berapa ya, saya agak lupa. Ini bukunya bagus banget, kalau untuk di Indonesia. Tapi kalau karya klasik yang tidak akan pernah saya lupa tentu saja adalah Pramudia Anantatur dengan Bumi Cintanya. Jadi menurut saya Bumi Cinta adalah salah satu karya fiksi. Kok Bumi Cinta ya? Is it true? Bumi Manusia, astagfirullah, Bumi Cinta, Habibur Rahman El-Shirazi. Sorry. Bumi Manusia yang sudah difilmkan. Anyway, karena saya juga baca Bumi Cinta Habibur Rahman El-Shirazi, jadinya kecampur. Bumi Manusianya Pramudia Anantatur. Jadi kalau menurut saya baca Titik Nol dan karya sastranya Pramudia itu sangat menarik. Mau yang lain lagi, ya karya-karyanya dia juga bagus ya. Saya lupa, saya mau mention satu judul tapi saya lupa. Oh, dulu saya suka banget sama, ini mungkin fiksi ilmiah jadinya ya. Ini fiksi ilmiah beneran, kalau ditanya ini fiksi ilmiah. Sayangnya sekarang dia udah nggak nulis lagi. Indra Sanmeza, ini penulisnya ya. Judulnya, penulisnya namanya Indra Sanmeza. Ini fiksi ilmiah tapi fiksi sejarah ilmiah. Jadi dia banyak menulis kisah-kisah sejarah ketika masa-masa kejayaan Islam ya. Di beberapa kekhalifahan ya, dan saya suka sekali dengan, I read mungkin 2 novelnya kalau nggak salah ya, saya agak lupa, dan itu udah lama banget saya bacanya, tahun 2008, 2009, 2010, jadi memang sudah cukup lama, dia udah lama banget nggak menulis, padahal saya menanti tulisan-tulisan dia, karena ini fiksi sejarah. Jadi kalau ditanya tulisan-tulisan yang saya suka, saya rekomendasi ini. Kalau yang lebih baru, saya suka tulisannya Alvin Agustin, kalau nggak salah namanya Alvin Agustin ya, Titik Nol, Garis Batas, itu bagus banget. Karena dia menulis dengan pengalaman pribadi. Tapi kalau ditanya yang klasik-klasik, saya suka baca Pramudia Anantatur dan punyanya Indra Sanmeza. Ini dia nggak terlalu terkenal ya, Indra Sanmeza ini. Mungkin sama dengan pengarangnya Gajah Mada, ya terkenal lah Gajah Mada. Cuman maksudnya tidak setenar Gajah Mada memang. Si Indra Sanmeza nih nggak terlalu terkenal. Dia lulusan Mesir ya, setahuku. Dan dia nulisnya bagus banget. Sama yang kalau fiksi Islam, saya paling suka baca karyanya Buya Hamka. Tenggelamnya Kapal Van de Beek, kemudian Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan beberapa novel-novel beliau menarik sekali. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Aryo atas rekomendasi buku-bukunya. Ini bisa kita cari, nanti teman-teman semuanya bisa membaca. Syukur-syukur dari Iksada nanti bisa bedah buku begitu, itu sangat menarik sekali. Bapak Aryo Muhammad, ini 8 menit lagi, karena ini hari Jumat, kita juga persiapan untuk sholat Jumat, begitu. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan di ruang chat Zoom ini, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kami mohon untuk closing statement, begitu Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya, terima kasih semua yang sudah memberikan kesempatan saya untuk ngoceh di sini. Saya cuma kasih pesan satu sih di closing statement saya. Menulis itu adalah latihan. Ini yang saya udah ulang berkali-kali ya. Adalah proses latihan. Jadi jangan menganggap bahwa segala sesuatu itu bisa kita dapatkan secara instan. Nothing in this life ya, you can get easily. Gak ada di dunia ini yang kalian bisa dapatkan dengan mudah. You have to work very hard in order to achieve something. Kalian harus benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Begitu juga dengan proses menulis. Menulis itu tidak datang dalam sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Dia adalah proses yang lama, bertahun-tahun, dan kalian harus bersabar melewatinya. Ya, kalau kata Deliang ketika anak saya yang sulung ketika ditanya dalam sebuah seminar, apa arti menulis bagimu? Kata anak saya, dia mengatakan bahwa menulis adalah keseharian saya, karena dia tiap hari menulis ya. Dan terkadang karena dia adalah keseharian saya seperti makan, minum, belajar, maka kemudian bermain gitu ya, maka kemudian menulis itu terkadang membosankan. Atau mungkin sering membosankan. Tetapi menulis selalu menjadi momen di mana dia bisa mengembara bersama imajinasinya. Makanya kenapa menulis menjadi senantiasa aktivitas yang sangat mengasyikkan bagi Deliang.
Jadi tolong ganti mindset kalian bahwa menulis adalah proses latihan yang panjang, tetapi dia juga bisa menjadi sebuah proses latihan yang seru, walaupun mungkin terkadang membosankan seperti kata Deliam, tapi bisa jadi seru berdasarkan pengalaman-pengalaman kami. Maka terus latihan, mudah-mudahan suatu waktu teman-teman bisa menghasilkan karya yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kesempatan Bapak Arya Muhammad menyampaikan materi yang begitu berharga. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Tinggal selanjutnya adalah kita action begitu. Jadi kita sudah mendapatkan ilmunya, kita sudah mendapatkan materinya. Hal-hal mendasar yang perlu kita tanamkan juga. Tinggal selanjutnya kita bisa belajar gitu, untuk kemudian berkarya, berprestasi. Seperti salah satu prinsip daripada salah satu cendekiawan di negeri kita itu mengatakan wala tamutunna illa wa antum katibun. Nah, janganlah engkau mati kecuali meninggalkan karya, begitu kira-kira. Kita lanjut pada acara berikutnya. Foto bersama terlebih dahulu. Oke, kita perkenankan untuk semua peserta bisa menyalakan kameranya. Sertifikat? Ada. Oke. Nanti setelah kita foto bersama, akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri secara online untuk sebelum selanjutnya kita penutupan. Baik, kita pasang senyum terbaik teman-teman semuanya, santriwan-santriwati dan mahasiswa seluruh Indonesia. Foto bersama dengan Bapak Aryo Muhammad PhD. 1, 2, 3. Crack. Oke, satu layar lagi. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi? Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, terima kasih. Selanjutnya penyerahan sertifikat pemateri kepada bidang media mungkin bisa disiapkan. Ya, inilah dia sertifikat pemateri untuk Bapak Aryo Muhammad. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi kenangan untuk Bapak Aryo. Semoga tidak bosan dan tidak kapok. Mungkin suatu saat kita minta kembali untuk memberikan ilmunya dan bisa menjadi mentor begitu untuk anak-anak Persada ataupun teman-teman peserta semuanya untuk berkarya begitu. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu penutup. Sebelumnya saya Dian Fatur Rahman selaku moderator. Banyak sekali kesalahan dan kekurangan tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Insya Allah materi ini akan kita upload kembali di channel YouTube Persada UAD TV. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus informasi-informasi yang ada di media sosial kami, Instagram kami, Persada UAD. Dari saya sekian, terima kasih sekali lagi kepada narasumber, kepada peserta, pemateri, dan seluruhnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, khususnya untuk yang teman-teman yang putra, ini bisa persiapan sholat Jumat berjamaah. Nun wal qalam yawma yasturun. Sebelumnya kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, selamat beraktivitas kembali luar biasa. Selamat menunaikan sholat Jumat. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat yang laki-laki. Oke, ditunggu follow up-nya santriwan-santriwati untuk berkarya. Sertifikat. Oh ya, sertifikat peserta mungkin bisa ini ditunggu. Ya, di kolom chat. Bisa diisi untuk kemudian ditunggu sertifikatnya.